menurut gue itu nggak tepat sasaran, buang-buang anggaran gak sih? Aduh, masa cuma buat makan sama susu, terus juga susunya impor loh. Ih, susunya juga susu impor, gimana ya gitu kayak. Sementara lu kalau cuma makan gratis gitu ya lu pikir aja, lu makan hahaha gitu kan, nggak salah sih. Terus apa yang lain gitu kan? Karena dengan makan aja udah 400 sekian triliun keluar. Ya terus buat yang lain pakai apa? Pakai apa? Kan itu tidak mencerdaskan anak bangsa. Kalau kita ngomongin stunting, lanjut. Stunting ini bukan kita harus ngobatin yang sudah stunting. Karena itu kita tarik itu dari kandungan, tarik lagi dari kandungan dari mana? Pernikahan dini. Sembako melimpah, harga murah. Lanjut Gan. Bro, ini spesial nih. Ini episode spesial karena kita kedatangan. Berat bro hari ini bro. Berat? Berat gila lu. Serahin ke gue aja kalau enggak. Ya, Gila. nih, kita kedatangan dua News anchor. anchor TPN lagi. Makanya. Iya kan? Nah, kita kayak apa ya, bumi sama langit nih yang kita mau. mereka ini adalah udah news anchor nih, pinter-pinter men. Kita kenalin lagi. Cantik-cantik lagi. Itu udah pasti, iya kan? Emang gue pancing supaya lo ngomong gitu. Yuk, kita kenalin. Okay. Ada dua nih, Ya. Ratu Nabila sama Anggi Pasaribu. Halo. Terima Gimana, kasih udah datang di belak-belakan. Sama-sama. Sama-sama. Ini Kita Ya juga tadinya seneng gue loh. mau belajar sebenarnya sama news anchor ini. Boleh ya, nanti aja, nanti setelah itu ya. Kita sambil nyatat sebenarnya, ini kayak apa bisa ya gantiin Ila, gantiin gue dulu. Kayak kosong gitu ya. Kalau gue nggak bakat di TV, enakan di YouTube. Nah, sekarang gitu. gini. Kita bicara yang politik terkini, apa program-programnya Mas Ganjar nih, 03. Menurut kalian gimana? Kece lah. Iya kan? Udah paling bagus paling lah, paling bagus mantep. Nah, ini kan ada 21 program. Iya. Dibandingin sama paslon 02 itu satu program nih yang udah digadang-gadang dengan 400 sekian triliun. Triliun. Sementara 21 programnya 03 Mas Ganjar Mahfud itu 506 atau 500 berapa triliun. Betul. Udah dapat 21 program. 21. Jadi kita hanya butuh dengan 506 triliun itu untuk kita membuat 21 program itu, dan di situ udah lengkap semua, ada sampai disabilitas, ada sampai anak-anak muda untuk kerja, perempuan, anak, kesehatan, pokoknya semua lengkap gitu. Jadi oke banget gak sih kalau misalkan kita kayak di apa ya, marketplace gitu kan, itu yang kita cari kan, yang dapat banyak tapi nggak terlalu cost gitu. Udah kayak all in ya, All apa aja. in. Nah sekarang gue mau tanya ke kalian yang spesifik. Kalian mau bahas yang mana dulu nih? Ini misalnya kita bahas 4 dulu nih di episode ini. Apa? Yang nomor 1 apa? KTP dulu, KTP menarik KTP. KTP Sakti. KTP Sakti. Ya, Cuma silakan. punya 1 KTP, tapi udah bisa semua. Coba Itu kayaknya Ibu cita-cita. Dewan. Jadi kalau itu cita-cita gue kalau tiap lewat jalan tol. Biar nggak ikut ya. Iya, nggak ikut ya. Kadang-kadang kan gini, aduh ini kenapa sih kita harus ngisi-ngisi gini? Bisa nggak sih pakai KTP gue aja gitu? Mau ke mana KTP aja KTP. Nah itu sebenarnya cita-cita adalah di benak-benak kita ya, pernah kita menyebut kenapa sih ini nggak kita bisa kita bisa pergunakan di semua kesempatan gitu. Nah ini jawabannya gitu. Jadi dengan KTP Sakti ini bansos juga terdata di dalam situ, kemudian juga pendidikan gratis juga di dalam situ, kesehatan juga di dalam situ. Jadi tidak menghilangkan kartu-kartu yang udah ada, kan banyak tuh gitu. Tapi Kartu semuanya di sehat, kartu pintar, kartu apa semua jadi ada di situ. Win, gue lihat itu waktu deklarasi. Lu tahu kan ya? Tahu, kartu tiba-tiba, ini, tiba-tiba. kartu itu, Tapi dia kartu lupa itu. itu udah berjalan. Nah, kalau ini kalau sama Mas Ganjar itu disatuin ya, Disatuin. langsung jadi kartu sakti itu. Jadi di Indonesia ini masalah yang utama itu adalah data, bukan? Betul. Itu harus PR banget, harus dirapiin. Iya kan? itu, Jadi ya gini, kan? datanya di sini gini, begitu ke lapangan lah. Nggak sesuai. Nggak Kok sesuai, ini Zok. betul, kakak apa itu kan berantakan sekali ya. Padahal dengan data itu kita aja di sosial media aja sekarang dikit-dikit lihatnya data seminggu. YouTube gimana di sini? Lihat data dong, lihat data seminggu gimana sih? Benar. Terus target marketnya udah ketahuan. Ini, nah bayangin aja di Indonesia kan itu yang
apa ya, menurut aku sih masalah ya big data itu kita nggak pernah punya data yang benar-benar real atau bisa dijustifikasi gitu. Beda-beda terus datanya. Data buat pangan misalnya, data yang dikasih bansos, data yang dikasih, nah itu kan rumit. Jadi dengan KTP itu harapannya semua data tuh terpusatkan juga gitu. Jadi siapa yang dapat itu udah pasti, siapa yang menerima itu juga ada. Jadi lebih tepat sasaran lah. lebih tepat sasaran dan ya udahlah kita harus memperbaiki nggak sih semua sistem-sistem yang agak chaos ini. Iya kan? Emang udah saatnya ya? Udah saatnya. Udah saatnya. Nah kalau menurut lo gimana Nggi? Kalau gue tuh mungkin karena concern banget sama namanya pendidikan kali ya gitu. Jadi gue sangat menyoroti sekali tuh loh, Kak, waktu Mas Ganjar itu bilang satu keluarga miskin tuh satu sarjana. Itu gitu keren loh. tuh. Itu keren. Karena menurut gue tuh jebakan kemiskinan masyarakat kita itu adalah nggak punya pendidikan, gitu. Dan I feel it banget gitu, bahwa gue kan bukan dari keluarga orang kaya gitu. Bahkan Mas Ganjar sendiri, dia cuma anak polisi gitu loh. Jadi dia tahu betul bagaimana untuk membawa masyarakat kita itu tuh keluar dari kemiskinan gitu kan. Dan sebetulnya itu kan juga amanat konstitusi gitu kan, untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan itu tuh kayak ngeling gitu loh, ya nggak sih lah. Jadi dari pendidikan mereka bisa punya pekerjaan, yang lebih mereka baik tentunya lebih ya. baik. Terus Dan mereka bisa membantu keluarganya. Iya. Dan itu udah dijalankan loh di Jawa Tengah. Sudah ada iya. keluarga, salah satu keluarga yang kemudian dia sekolahnya bagus, lulus sarjana dan dia dapat pekerjaan lebih bagus, kemudian dia bisa mengangkat derajat keluarganya. Itu kan apa ya, hal-hal yang menyentuh gitu, yang emang Itu kalau di dibutuhkan. Jawa Tengah itu SMK yang gratis itu bukan sih? Yang ditingkatin itu bukan beda lagi Ya, itu ya? SMK itu ya? SMK unggul. SMK, SMK iya unggul. itu kan? Iya. Nah ini nanti satu sarjana satu keluarga itu dari ini ya, berdasarkan dari itu. Karena waktu itu memang sudah dijalani pada saat Mas Ganjar itu jadi gubernur Jawa Tengah kan. Sekarang kan dibikin skupnya tuh nasional gitu kan. Kan yang jadi pertanyaan waktu itu adalah gimana taunya ntar ada orang yang ngaku-ngaku lagi Benar, keluarga ya. miskin. Kan semua udah terdaftar. Pemerintah kan punya datanya di PKH gitu. Siapa-siapa aja yang termasuk keluarga miskin. Itu kalau gue nggak salah 10 juta keluarga itu terdaftar sebagai keluarga miskin. Dan lu bisa bayangin nggak seandainya satu sarjana aja gitu, dia kayak tadi Ila bilang, dia bisa ngangkat kualitas hidup keluarganya. Terus dia bisa nolongin orang lain lagi gitu. Seumpamanya ini betul-betul berjalan dengan rapih dan betul-betul terrealisasi, yang namanya Indonesia Unggul 2045 tuh pasti bakalan tercapai gitu menurut gue. Yang gue seneng dari Mas Ganjar itu adalah apa? Dia buat program itu karena berdasarkan apa? Track record dia dulu. Iya. Ya. Dan juga apa? Asal usulnya dia dari keluarga Iya. susah. Iya. Coba kalau misalnya di paslon yang lain loh. Coba mana? Coba. Iya kan? Dia lahir dari silver spoon loh. Iya kan? Dia udah dari misalnya nih. Tapi lu kalau ngomong paslon lain, emang paslon lain ada program. Perasaan cuma Ada juga doang. program Ya kan berjoget. Itu kan salah satu keunggulannya. Iya, Yang iya. makan itu menurut gue enggak. Sorry Kalau di banget. guys. kalau di belak-belakan Oh ya, menurut gue itu nggak tepat sasaran, buang-buang anggaran nggak sih? Aduh, Iya. masa cuma buat makan sama susu, terus juga susunya impor loh. ih susunya juga susu impor, gimana ya gitu Ya, kayak. sekarang lo bayangin ya, seandainya kayak kita sekolah gitu ya, itu kan ada yang namanya social interaction kan, Iya. antara lo dengan teman lo itu ada yang namanya competitiveness gitu loh. Bener. Mau nggak mau pola pikir lo dilatih gitu kan, cara lo mengambil keputusan dilatih, intinya lo akan menjadi sumber daya manusia yang terampil. Gitu. Benar. Yang unggul, yang lu bisa berkompetisi era globalisasi gitu, Iya. era global. Sementara lu kalau cuma makan-makan gratis gitu ya lu pikir aja, lu makan hahaha gitu kan, nggak salah sih. Terus apa yang lain gitu kan, gitu karena kan. dengan makan aja udah 400 sekian triliun keluar, ya terus buat yang lain pakai apa? Pakai apa? Iya. Kan itu tidak mencerdaskan anak bangsa. Terus sesuatu APBN anak gimana bangsa itu? asal APBN. 1945. Itu 400 sekian triliun itu per hari atau per apa? Ya itu Enggak program. lah, programnya Program mereka. itu? Per Oh tahun. gitu, per tahun Per itu? tahun ya, yang Per ini tahun. kita juga per tahun nih yang 500. Ini per tahun? Ya, Nah tapi yang kan itu? 500 miliar itu untuk 21 program. Betul, Kita baru 21 bicara 2 nih, belum bicara yang lain. Iya. Ada nih yang tadi soal SDM, ada program juga Mas Ganjar, sekolah dapat gaji, Iya. lulus dapat Dapat kerja. kerja. Wah, Oh, itu iya, itu. impian semua orang nggak Nah. sih? Kemarin ya karena
aku juga caleg nih ya. Jadi kerjaannya Caleg kan gimana dong? Oh iya. Kasih tahu dulu dong. Kasih tahu dulu dong. Kenalan Kita dulu kali ya. kenalan dulu. Namanya Ratu Dewi Nabila, calegnya itu dapilnya di Tangerang Selatan. Nah, jadi buat warga KTP Tangerang Tangsel nggak Selatan. Yang di Tangerang Selatan. Nggak ada gua. Bintaro, Nggak ada. Tuh, Iya, iya. coblos. Bintaro. Nomor berapa? Dapilnya apa? Partainya Perindo, nomor 1 kertasnya warna biru. Jadi untuk DPRD provinsi gitu. Nah, ini juga concern karena SMK itu adanya kewenangannya itu di provinsi gitu. Oh, menarik. Iya, jadi SMK apa ya? Sebenarnya gue tuh pernah punya cita-cita nih ya. Ibu Dewan. Bu Dewa. Amin. Jadi gue pernah punya cita-cita. Kenapa? Apa sih masalah negeri ini gitu? Kalau kita lihat ya memang kemiskinan udah pasti. Kenapa sih mereka miskin? Kesehatan mereka jelek, sumber daya manusia mereka jelek. Kenapa sumber daya manusia bisa jelek? Itu kan dari kandungan ya. Itu hubungannya lagi dengan stunting. Jadi sebenarnya kalau stunting itu, kalau mereka sudah stunting, sudah divonis stunting, itu dia akan bodoh seumur hidup. Jadi udah nggak bisa berkembang otaknya. Kan sedih banget ya denger itu. Dan Itu kurang asam folat atau sulfat? Lu kalau aduh ini jadi agak itu kurang asam sulfat atau folat? aduh. Ya itu kan salah satu contoh. Iya, kan? itu satu contoh Iya tuh. kan? Maksud lu? Tuh makanya luin. Maksud Apakah itu dia stunting atau Maksudnya dia stunting. Cara mencerdaskan anak bangsa. Oke, lanjut aja. Iya, ini kalau kita ngomongin stunting, Lanjut. stunting ini bukan kita harus ngobatin yang sudah stunting. Karena itu kita tarik itu dari kandungan, Iya. tarik lagi dari kandungan dari mana? Pernikahan dini. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu. Tapi tunggu deh, Apa? ini menarik nih yang tadi Ila bilang soal keluarga. Tadi tiba-tiba gue langsung keinget gitu lah. Karena Ila nggak bahas keluarga yang stunting, gue balik lagi nih ya ke soal pendidikan Iya, gitu iya. ya. Boleh. Kualitas hidup keluarga berubah. Iya. Ada yang namanya peacefulness dalam keluarga. Ketika dari keluarga itu lu peaceful, semua kan bermula dari keluarga. Lu akan menghasilkan generasi atau anak-anak yang Baik, sehat. ya. Sehat apa? Mental. Nggak gampang tantrum ya? Gak gampang tantrum, cuma ditanya Kita sedikit suka langsung kita suka marah-marah lihat gitu. kan ada yang maksudnya di mana-mana tuh anak dipukul. Nah, itu kan berarti dia kan nggak happy ya di keluarganya. Nah, itu Ya benar, kompleks sekali Kompleks. ya. Jadi makanya ujung-ujungnya nih kalau buat gue ya, ujung-ujungnya bagaimana caranya lo bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul, balik lagi keluarganya harus sehat. Iya. Ayah, Bermula dari ibu situ ya. harus sehat. Semua bermula dari keluarga. Dari gitu. keluarga. Sekarang gimana caranya keluarga bisa sehat? Kalau mereka ini selalu ribut, selalu pusing, selalu stres sama yang namanya urusan uang dan ekonomi. Karena ya itu, pendidikannya bermasalah, apapun masalah akhirnya anak jadi korban. Anak keluar dalam hidup bermasyarakat, ya akhirnya jadi masalah, jadi sumber masalah. Itu kan ya sebenarnya Mas Ganjar aku rasa udah berpikir panjang sampai ke sana. Makanya program-program yang dihasilkan itu tadi. Ada Kalau urusan misalkan kesehatan, pendidikannya udah digratisin, kan itu udah ngurangin satu beban tuh. Iya. Karena kemarin aku juga turun, semuanya itu pendidikan sih. Gini, Bu, bisa nggak sih kalau saya dapat? Boleh. Ini pajangan dari tadi kan gue minum mulu. Boleh dong. Boleh nggak Lagi saya mikro. Di sini dapat? nambah juga boleh. Iya, terus lanjut Ya, Ibu. boleh nggak kalau dapat bantuan pendidikan? Terus kan aku bilang, loh kan udah digratiskan ya Bu, ada kartu Indonesia Pintar itu. Iya, tapi kita nggak dapat karena di radius. Jadi di setiap kelurahan itu tidak ada SMP-nya misalkan. Yang SD Iya, iya. ada, begitu masuk SMP-nya jauh-jauh kemana tahu, dan dia nggak dapat kuota. Kasian. Iya. Itu masalah lain lagi ya. Nah, iya. Gitu. Kasian Jadi sih. kalau misalkan pendidikannya udah gratis, kesehatannya juga kita murah, ya itu kan udah mengurangi beban-beban pengeluaran gitu kan sebagai Bukan pendidikannya Ganjar itu juga mereka dapat uang saku ya? Benar nggak? Atau saya salah? Dikoreksi. Bahwa anak-anak iya, sekolah. Hah? Iya, tapi aku nggak hafal angkanya karena Iya. memang kan ada yang namanya biaya hidup 1 bulan tuh ada angkanya. Kalau nggak salah katakanlah hitung-hitungannya 1 juta misalnya kayak gitu ya. Terus nanti ada lagi UKT-nya, uang bukunya apa segala macam. Jadi memang itu tadi Ila bilang gitu. Hidupnya udah enak gitu loh. Negara sudah menanggung beberapa beban-beban itu, beban pendidikan, kesehatan itu kan yang utama ya. Kalau pendidikan kayaknya udah pasti deh tuh pengeluaran. Ya sekarang gini deh. Sekarang Iya gini nggak deh. sih? Apalagi benar, sekarang, benar. apalagi Iya. sekarang sekolah-sekolah yang swasta makin mahal-mahal, mahal. dan gapnya makin jauh. Itu kan wah. Betul. Sekarang gini deh Mas, orang tuh kalau ngobrol gitu ya ke gue, mereka tuh cuma mikirnya ya lo kan timnya Ganjar gitu.
sekarang kita nggak usah ngomongin siapa tim siapa gitu ya. Lah buat lo sendiri aja gitu. Ketika sekolah lo udah digratisin sama pemerintah, terus kesehatan lo udah diperhatiin sama pemerintah, it's you loh gitu loh. Lo yang akan, you will dealing with a lot of people, you will have your own battlefield gitu loh. Kualitas hidup lo itu lo yang punya. Jadi sebenarnya kayak apalagi sih yang lo cari gitu kan? Iya nggak sih gitu. Iya, makanya ini kan ada pemimpin yang paket lengkap kalau menurut gua loh. Iya, Iya kan? betul. Nah, lu berhadapan sebetulnya kan gampang loh. Iya kan? Itu dia. Lu ada 3 pilihan nih, 1, 2, 3. Nah, ini ada paket lengkap, duit tunggal. Nah, yang satu lagi ini yang kata Tempo itu adalah tit, iya kan? Nah, Yang itu. mana? Iya kan? Itu kan sebenarnya kan gampang. Katanya belak-belakan. Ditembak gua mandi. Udah gue bilang anchor news nih, anchor news bukannya Iya tuh. narasumber. Nah, itu kan ya harusnya kan. Maksudnya harusnya nggak usah mikir 2 kali gitu kan, nggak usah bingung lagi kenapa harus bingung, ini udah lengkap. Belum kita bicara Ganjar, belum kita bicara Mahfud. Wah, itu penegakan Peluru tak terkendali. peluru tak terkendali, Nah, itu. penegakan hukumnya udah kelihatan dan udah tak. Nah, kemarin itu yang soal penegakan hukum, itu dia sedang membereskan kasus sampai 600 T ya. 700 T. 700 T. Itu Wow. 700 T itu adalah kerugian-kerugian negara karena korupsi. Itu yang lagi dipegang kasusnya oleh Pak Mahfud. Bayangin tadi berapa? 700 triliun. triliun. Anggaran kita untuk 21 ini berapa tadi? 500-an lah, 504. Berarti cukup nggak tuh kira-kira? Cukup. Lebih malah. Lebih. Ya udah kan itu sebenarnya dengan kita membereskan satu permasalahan korupsi itu beres anggaran, nggak Berarti mesti poinnya ngambil korupsi lagi ya, anggaran. balik lagi korupsi ya. Sekarang investor, lo pengen narik investor baik mau dalam negeri atau luar negeri gitu kan. Contoh simpel deh, nih debat keempat itu nggak akan ngebahas soal masalah lahan gitu ya. Ini masalah lahan dari zaman Adam dan Hawa kayak kagak beres-beres gitu. Terus lo mau ngomongin masalah lahan, lo mau ngomongin masalah investasi. Siapa investor yang mau menanamkan modalnya tanpa ada kepastian hukum gitu loh. Nah, itu dia. Tanpa ada penegakan hukum gitu. Iya. 30% dana pertambangan itu masih di hold nih sekarang. Nah ini kan merugikan para pengusaha di bidang pertambangan yang sebetulnya itu kan bisa dilepas. Sementara Indonesia kan katanya negara hukum. Hukum panglimanya gitu. Iya. Dan ini udah paket komplit tadi Ila bilang, di mana Pak Mahfud gitu ya, Prof Mahfud itu kan kayaknya udah kayak nggak ada kompromi ya sama urusan-urusan Sebenarnya korupsi. iya memang itu kan tinggal diberesin kalau misalkan kita kita kayak punya perusahaan aja deh. Iya. Itu kan gimana cara ngeberesinnya? Ya sistemnya harus transparan, Yes. yang bagus, jangan ada kebocoran. Iya. Ya dong, itu akan lebih efisien kita menggunakan anggaran, kita akan lebih efisien menggunakan sources lain. Dengan itu bisa jadi menghasilkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih sejahtera. Nah, Betul. kan Intinya itu sebetulnya kalau di negaranya mereka itu kepastian hukum. Tapi kalau di negara kita, aduh. Konoha, Iya. itu lebih ngeri kalau mereka kena apa? Hukum karma. Kita berarti kita karma kita politik. lagi hukum karma. Kalau di kita Kalau tuh apa? itu, kalau di Konoha kebanyakan itu Kalau di Konoha ordal. ribet ya, terlalu banyak orang. Iya, sebenarnya Ordal. aduh. Kita yang kalau di Konoha yang penting ordal. ordal. Ini Gue mau nanya sama kalian. Iya. Mengenai nih, ini yang harus gue tanyain. Setiap tamu gue di sini harus gue tanyain. kita balik kali lah, udah selesai kali durasi. Baru gue mau tanya. Tapi berasa deg-degan gak lo? Gue berasa deg-degan. Lo Ini sekarang gue mau duduk di tanya sini, ini, apa gue mau tuh? tanya mengenai Apa tuh? putusan MK. Aduh, Menurut ini satu-satu nih. ya enggak lah, enggak gitu juga. Aduh, gimana ya? Gue Sampai speechless ya lo? Enggak segitunya, enggak ada manusia nih yang sempurna, enggak harus semuanya tuh diakal-akali gitu. Masih banyak yang lain yang lebih baik, yang lebih jalannya lebih bagus gitu. Kalau udah diakal-akalin kan buat apa gitu, buat apa? Itu aja sih. Sedih lah, Kalau lo, Gi? Sedih Kalau banget. kalau dalam kepercayaan ideologi gua gitu yang menomorsatukan kepentingan rakyat dan wong cilik gitu ya. Gitu. Situ Marhaen nih. Marhaenism, Iya. ya kepercayaan. Kok kamu tahu ya? Tahu lah. Pernah ya? Bergaul maksudnya sama orang itu. Gitu. Jadi tahu ya. Jadi tahu. Iya, jadi kalau dari kepercayaan ideologi gue itu yang wong cilik atau kepentingan rakyat adalah prioritas, gue sepakat sama yang tadi Ila bilang. Ketika lu ngakal-ngakalin itu untuk kepentingan pribadi, itu malah membuat gue berpikir hal yang kayak begini aja begitu transparan, lu tunjukin gimana nantinya hal-hal remeh-temeh yang kecil yang membutuhkan bantuan hukum, balik lagi
bisa dipermainkan gitu loh. Konstitusi aja lu bisa Bisa kotak-katik, kotak-katik, ya kan, gitu. Itu kan yang sekarang banyak terjadi kalau di daerah-daerah katanya kalau misalnya ordal-ordal itu mau masuk sekolah, mau masuk apa, mereka kan bilang loh yang atas aja begitu kok kalau ada orang Iya, lain. itu dia. Contoh loh Ya itu. memang Iya, harus itu yang harus diberesin banyak banget. Kayak Kayaknya kan. simple as this gini kali ya, Mas, contoh konkret lah gitu. I feel like I'm a minority kan sebenarnya di sini kan, gitu di negara inilah minoritas gitu. Jadi dulu gue selalu berpikir dari zaman gue SMP itu gue selalu bilang ke keluarga gue, kayaknya hukum tuh nggak berpihak pada rakyat, iya dan minoritas. Hukum itu hanya berpihak kepada 3, orang kaya, orang yang punya kekuasaan, sama orang gila gitu. Iya kan? Tapi kayak 2 tahun ODGJ ya. ODGJ udah boleh nyoblos sekarang. Itu tuh balik apa kaya? Orang kaya Iya. punya uang, orang yang punya kekuasaan. Iya. Sebenarnya bukan orang gila sih, maksudnya itu orang nekat gitu loh, kayak wah nekat lah gitu. Pokoknya demi keadilan gue demo, gue buang kayak gitu kan gitu. Gue selalu bilang kayak gitu dan sampai di satu titik tuh gue sampai bilang ke bokap gue ya gitu. Gue males sih sebenarnya tinggal di Indo gitu. Gue kalau pas lagi kuliah gue males pulang gitu. Tapi bokap gue selalu bilang enggak. Akan ada masa di mana pemerintahan itu akan bersih dan lain sebagainya. Sampai setahun 2 tahun terakhir, gue melihat banget bagaimana Prof Mahfud itu nggak pandang bulu, mau itu waktu itu di daerah ya, guru yang dapat dia dipersekusi gitu kan, nggak punya uang ditolong. Terus saudara gue Joshua Simanjuntak gitu kan. Bagaimana kasusnya ditutup-tutupin segitunya, akhirnya kebuka juga, terbuka oleh publik, dan akhirnya kita yang minoritas pun kita bisa melihat, oh ternyata masih ada keadilan ya, gitu loh. Jadi ketika ada oknum lah ya gitu, yang diduga mengkotak-katik konstitusi, di situ gue kayak secara batin, mau dibawa kemana nih negara, masa mundur lagi sih gitu. Gitu loh. Panas dia, Apa gitu? panas dia. Kan, Panas semangatnya dia. harus salam Pancasila. Lo punya perasaan seperti itu pada dari awalnya atau belakangan-belakangan aja? Dari awal, karena kan gue, itu tadi gue bilang, gue kan minoritas gitu ya, gue dari Sumatera Utara, terus gue Kristen gitu kan ya, jadi situ gue mikir ada gak sih keadilan di Republik ini gitu, selain untuk orang kaya, orang yang berkuasa sama orang yang nekat gitu tadi. Dan itu semua ketika gue melihat sosok Prof Mahfud, ketika gue melihat sosoknya Mas Ganjar sebelum dia bahkan di-announce ya sama Bu Mega sebagai presiden, kayak 2 tahun yang 3-4 tahun yang lalu tuh gue berharap dia yang di-announce gitu loh. Karena gue tahu banget bagaimana sepak terjangnya Mas Ganjar gitu kan. Disitulah gue berpikir bahwa ini ada harapan nih gitu loh buat berarti negara sebelum itu, padahal kan presiden ini kan kita tahu Pak Jokowi itu. Iya. 2014 itu Pak Jokowi, 2019 Pak Jokowi. Berarti lo belum merasakan itu. ada perbaikan, Di gue segi akuin. hukum ya ini kita, iya kan? Iya, mungkin waktu di zamannya Pak Jokowi ya bisa diakuin lah lebih Ya, baik karena ada memang. Prof Mahfud juga Karena di ada Prof dalamnya. Mahfud di dalamnya gitu kan. Jadi gue berpikir kayak kita nggak boleh tutup mata gitu loh. Perekonomian kita lebih baik loh gitu kan. Kita mengakui itulah. Yang baik kita bilang Ya, baik. Kita memang Iya bilang kan? baik gitu kan. Bahwa gua mengalami perekonomian gue lebih baik, gua melihat bagaimana kasus-kasus hukum itu terproses juga dengan baik dan adil gitu kan. Nah ini gue jangan sampai mundur gitu loh. Ya memang semua orang itu ada zamannya nggak sih? Gini loh, Benar. kan kita nggak bisa nyalahin presiden-presiden kita yang dulu terhadap hal-hal jelek yang mungkin mereka lakukan. Karena kan beda zaman. Oke, approach-nya seperti ini. Oke, apa lagi yang bisa diperbaiki? Ini masih ada juga kurangnya, pasti dong, nggak ada yang sempurna. Kemudian sekarang apalagi yang harus diperbaiki? Nah, kita kan harus melihat sesuatu tuh dengan apa ya? Nggak ada yang sempurna, itu dia tadi gue bilang. Makanya sebaik-baiknya orang nggak ada yang sempurna. Jadi buat apa dipaksakan sampai terus menerus karena nggak akan sempurna juga apa yang dilakukan itu gitu. Jadi lebih baik ya udah kalau memang sudah saatnya ya bergantilah begitu. Konstitusi lah. Taat Iya, konstitusi lah. begitu. Konstitusi Tidak lah. usah ada yang direkayasa, Dipaksakan. sesuai dengan aturannya. Ya, perbaikilah gitu loh. Jadi ya berjalan sesuai Aturan apa ya? aja. Sesuai hukum alam lah Benar. gitu. Karena kan ya kalau pohon aja kita paksa dia untuk kita tebang kita apa jadinya ya gitu loh. Jadi Gue paham arah lo. pokoknya gimana? Kalau gue nyambung dari omongannya Nabila, Ini kayaknya gimana nih?
Kalau gue nyambung dari omongannya Nabila, dia bilang itu setiap orang ada zamannya, ya kan? Jadi setiap udahlah, zaman gitu. ada Ada orangnya. Gua Tapi tahu kalau nih. di Konoha, Di Konoha. ada satu orang dari zaman ke Sepanjang- zaman dia mulu. Gue baru Di hari kertas ini, suara gitu gua lagi. baru hari ini lihat Singgi, dia nggak berani belak-belakan. Padahal nih, gimana nih tulis Dia yang akhirnya ngerem-ngerem. Gua kasih umpan lambung ke mereka Ah. jubir TP, harusnya dia belakang gimana? Jadi Kan udah lebih lah hebat dari gitu. lu. Nih, ini sekarang gue mau tanya ke lo. Gua sama Erwin kan orang awam, orang di luar kan. di Karena luar. dari Konoha kan, Nah, masuk dari ke sini. dari Konoha nih. Nah, pada waktu pemilu sekarang ya, Win ya, kok kayaknya banyak yang janggal tuh nggak lo? Iya kan? Di Konoha, di Iya. Konoha. Kalau di Konoha. kita dengar juga sih ya. Iya kan? Kabar Baliho. burung, kabar burung. Ada baliho Ada diturunin baliho, lah, tapi ada ada baliho lagi nih intimidasi. satu partai hampir ke seluruh Indonesia ada, sampai katanya di tengah-tengah sawah Iya, yang jarang iya. penduduknya aja ditancepin itu baliho. Kayak aku tahu deh daerahnya. Adalah sosialisasi kertas suara cuman isi Dua, itu kan Bisa banget. Mungkin yang 3 udah jadi presiden soalnya. Nah, menurut kalian ini internal TPN itu menyikapinya seperti apa sih kayak gitu tuh? Kalau gua kan orang luar kan udah gemes banget. Ini kok gini banget Lo nih? tau nggak istilah kayak gini? Kalau nggak kelasnya emang nggak perlu direspon. Oh. Makanya TPN tuh tenang, iya kan? Santai ya? Silent is golden ya? Iya, tenang, tetap fokus, tetap belusukan Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Ya karena memang udah tahu kualitasnya. Biasanya kan kalau orang panik tuh gerasak-gerusuk Iya, kan. iya, itu. Tapi kalau pemenang gitu ya, dan kalau udah tahu kelasnya beda gitu, emang lebih tenang. Jadi nggak perlu ditanggepin ya kalau perilaku-perilaku kan kayak gitu. orang itu bisa melakukan segala cara untuk apa yang mereka mau gitu kan. Nah, ya kita harusnya punya kesadaran tentang itu gitu. Kita lihat oh ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini. Ya, dengan logika aja, sense kita aja gitu gimana oh kalau udah kayak gitu ya buat apa mau dicurangin sampai sejauh mana lagi gitu. Jadi ya balik lagi kita harus refleksi diri kali ya. Mikir lagi dengan apa semua yang terjadi di sini yang paling baik yang mana sih di antara ini gitu. Jangan yang denial paling ya, La. tidak ada Ya kan? Jangan denial. Yang denial siapa nih? Enggak, maksudnya mereka jangan denial. Baru kan mau ngomong tuh. Jangan denial, iyalah karena kan Tuh, Win, lu jangan denial, Win. kadang-kadang saking kita saking kita punya Sayang banget sama sayang itu. banget, Oke. saking kita ngefans atau punya rasa yang sebegitu kuatnya, kadang-kadang kita nggak melihat kekurangan-kekurangan, Betul. bukan nggak melihat sih, kita mentoleransi Iya. Mentoleran, Iya, benar. kekurangan-kekurangan Udahlah, itu. yang penting ini gitu Iya kan. Iya. udahlah, ini juga paling nanti kan jadi ini kan untuk kebaikan. Ya Iya. enggak dong gitu, enggak dengan cara itu dong. Tetap aja kalau caranya curang, emang mau kita bilang baik, Iya. kan enggak. Tapi juga harus diingatkan sih, sebenarnya yang terjadi presiden bukan yang kita idolakan, yang kita masih denial ini kan. Yang tantrum Yang di kan. kertas suara itu nggak ada loh. Yang tantrum yang siapa masih belak-belakan Lo doang. belakang lo siapa? Gimana? Wah, kalau kita mah. Oh, 02 yang tantrum itu Ini kan udah kita jelas. tamunya apa? Oh iya ya, kok jadi kebalik. Kebiasaan kita nanya. Iya benar. Belak-belakan, Win. Ya, makanya. Itu harus ingat tuh, yang jadi presiden itu ntar yang tantrum loh. Ngeri nggak kamu punya presiden seperti itu? Iya kan itu dia coba. Udah Bagaimana? tantrum curang, bingung banget ya. Udah marah. Ibu. Nggak rela gitu gue, nggak rela. Aduh, jangan dong gitu. lah. Tapi gue penasaran juga gitu ya, karena kan Ila ini kan turun ke lapangan gitu ya. Ini gue baru pernah nih politik praktis begini ini baru tahun ini loh. Iya. Karena kan sebagai jurnalis selama ini ya kita ngomongin politik tapi kan nggak terlibat langsung dong Iya, politik iya. praktis. Jadi ya untungnya waktu gue juga di sini sekarang ikut politik praktis, pilihan-pilihan yang gue jalanin ini tepat gitu, bukan Nggak salah emang yang arah ya? nggak salah arah, nggak Bukan maksudnya partai beda bendera beda. nggak kan? sesuai dengan yang sesuai dengan Dengan apa hati. kata hati gue gitu. Ya iyalah, maksudnya kalau kita benar bilang benar, salah Betul. bilang salah gitu kan. Kalau ada kejanggalan ya gue nggak mau gitu. Iya. Untungnya gue ada di jalur yang benar. Tapi yang curang-curang itu banyak ya di bawah ya.
Menurut laporan sih banyak ya. Menurut Divisi laporan. hukum TPN berarti banyak terima laporan juga nggak sih itu ya? Mana itu kan yang di daerah-daerah, yang kayak Iya. apa, dari baliho ada yang diturunin lah, ada yang dirobek, ada yang di apapun kan itu kan. Memang ya udah terjadi mau gimana. Jadi kita melihat ya udah realita ini yang terjadi ini kan kita nggak bisa pungkirin gitu. Kita nggak bisa denial lagi lah gitu. Kita nggak bisa oh ini nggak kejadian kok ya nggak, jangan denial loh orang faktanya begini. Kalau jurnalis-jurnalis kan terbiasa untuk cek recheck gitu. Cek lagi ke lapangan ini benar nih kayak gini nih gitu. Tanya lagi narsum yang kiri ini benar nih kayak gini. Ya gimana kalau faktanya ternyata begitu, kita harus terima dong, jangan denial gitu. Oh ya, oke faktanya begini emang jelek ya gitu. Akui aja jelek, akui aja memang buruk gitu. Ya udah. Yang bisa kita lakukan apa? Maukah ikut yang buruk? Kan enggak kalau gue sih. Kan enggak kita mau ikutin yang buruk. Ya udah yang paling bisa mana? Yang paling baik pilihannya dari yang buruk mana gitu misalnya. Jadi ya udah. Nah kalau soal bansos dan BLT, menurut kalian? Sikap kan kalian juga- itu gimana tuh? Karena kan akhir-akhir ini ada loh seorang Menteri Perdagangan udah bagi-bagi itu kan. Ini bansos Itu dari Pak Jokowi. Udah ya berkali-kali ya kan? dia Iya. ngomong salah lagi, blunder lagi. Nah itu kenapa ya? Lu sikap dari TPN tuh apa? Tanggapan kalian tuh apa? Apa harus nih misalnya si seorang menteri itu seharusnya dapat teguran atau gimana menurut kalian? Kalau balik lagi ya, kalau berdasarkan pemahaman gue sih sebetulnya memang lo harus bersifat fair karena bansos itu memang program pemerintah. Siapapun presidennya program itu selalu ada gitu kan. Itu bener nggak sih? Cuman ya jangan lu kasarnya gini loh, jangan lu membodohi rakyat lah. Dengan lo bilang ini bansos dari ini lo pilih ini ya gitu. Jangan kayak gitu dong. Jangan jadikan rakyat itu tuh sebagai objek yang lu mau manfaatkan. Tapi lo harus mendidik mereka juga gitu. Karena itu kan memang program pemerintah gitu. Ya kalau TPN sebetulnya tidak bertentangan dengan program-program yang sudah berjalan dari pemerintah. Itu sih. Kalau menurut lo mengenai bansos sih oke, BLT oke, tapi Sebaiknya, diakuinya itu iya, itu ya. ya Yang salah itulah ya itu. mungkin karena saking apa ya, ini kan kita lagi di masa-masa dimana kita tuh harus mungkin menghalalkan segala cara lah untuk kita mencapai tujuan kita. Nah itu kan hal-hal kayak gitu kan kita tahu sebenarnya nggak baik gitu. Nah ya itu tadi refleksi diri kali ya, kita harus oh kayaknya jangan gini dong gitu. Nah itu kan tapi nggak bisa, maksudnya gini, di luar itu tuh kita hanya bisa mengkritisi, kita hanya bisa mengingatkan, tapi ya harus balik ke orang-orang itu lagi yang mereka harus bisa menahan diri, harus bisa melihat situasi, harus bisa menempatkan. Ya kalau dorongan-dorongannya udah dorongan emosi, dorongan ego, dorongan keserakahan atau keinginan yang sangat besar sekali gitu. Udah greget banget. Itu memang susah, tapi kan kita ngingetin gitu. Itu siapa yang lo omongin tuh? Ya banyak dari kita mungkin dari kita ini ngomong secara general ya, mungkin dari kita memang kadang-kadang suka lupa gitu, suka lupa kalau kita pengen banget ini, padahal ntar kalau udah dapet ini, iya kalau maksud gua itu bapaknya Black Panther. Oke. Yang canggih itu ya. Wakanda nih. Wakanda. Gitu, ya itu aja sih, harus gimana dong? Karena harus grounded gitu ya, harus grounded, banyak-banyak meditasi kayaknya. Karena kan gini ya, kita kan harus ingat ya, Indonesia ini kan punya dasar Pancasila. Terus kita melihat UUD 1945, di mana mencerdaskan anak bangsa, memajukan kesejahteraan umum, itu yang kita kejar. Ketika kita berkampanye dan lu melakukan berbagai macam cara dengan kekuasaan, dan akhirnya itu nggak mencerdaskan masyarakat, kan nggak tahu mereka tuh caranya. Tapi jangan lupa, lu mau ngebeli mereka dengan bansos atau apapun, silakan aja. Tapi jangan lupa, ada yang namanya hati nurani. Semua masyarakat itu, one by one mereka punya hati nurani. Mereka kan sadar apakah kita dibodohi atau memang kita dicerdaskan gitu loh. Jadi pergunakanlah cara-cara yang fair dong gitu loh sebenarnya. Ini kalau si Nabila keliling kan berarti kamu berhubungan dengan orang per orang tuh. Suasana di darat gimana? Kan kamu lebih suasana Kemakan nggak sih lah gitu loh. Suasana di darat, Itu gimana sih? money politiknya masih kenceng banget. Tiap gue tanya gue dimintain duit, bingung. Dia nanya malah. Masih ya lah berarti. Gue sampai asam lambung jujur ya. Pertama kalinya gue nyalek, pertama kalinya gue turun ke lapangan, dan pertama kalinya gue mengikuti politik praktis, ya memang itu terjadi.
money politik tuh masih ada. Ya masyarakatnya juga udah terbentuk begitu, gimana? Mereka kan pasti mikirin, oh ini pesta gua nih, Iya. 5 tahunan, iya dong. Iya, kesempatan. Ya nggak bisa nyalain Nggak mereka bisa juga ya. tapi ya, Iya. itu dia. Oke. Ya itu kan memang nggak bisa dirubah langsung gitu, secara instan tiba-tiba ya. Kita harus terus sosialisasi. Nah makanya harus banyak orang-orang yang baik-baik gitu, yang akhirnya duduk, yang akhirnya menjabat, yang punya hati nurani, yang masih grounded yang masih Merakyat membumi, lah. yang masih inget gitu, inget bahwa apa sih yang mau kita capai di dunia ini, ujung-ujungnya kita semua sama kok. Iya. Tapi orang-orang itu gimana? Tetap kan kadang-kadang sekarang ya Makan duitnya gua nggak? kantongin, tapi kan gitu kan. Karena aku tidak memakai cara-cara itu ya, karena juga logistiknya nggak ada, nggak ada sebanyak itu. Jadi aku ngobrol beneran gitu, bener-bener ngobrol, Bu, apa sih yang ini gini? Iya banyak yang lupa, bilang gitu. Iya kita di sini pokoknya hitung-hitungan ini ngasih segini, Bu, bilang gitu. Aduh, ini belak-belakan kan? Iya, nggak apa-apa. Jujur sedih banget yang ngeliat Iya. itu, kayak kita nih mau ngebantu tulus loh gitu. Ya gue ya paling enggak ya, walaupun kita nggak tahu yang lain ya, apa yang dari kita mau ngebantu tuh tulus loh. Apa yang kita jalanin di sini tuh ingin sama-sama gitu. Ya udah gue kasih pengertian gitu aja, Bu. Ya. Apa atau Bapak semua, ini yang saya lakukan di sini nih, ini saya tulus mau ngebantu loh gitu. Tanpa adanya kayak gini pun, kalau misalkan orang mau niatnya mau ngebantu kan ngebantu aja ya. Kayak ya udah, kalau gue mau ngasih ya gue ngasih aja, bukan karena gue mau dapatkan sesuatu terus gue harus ngasih ini itu gitu. Nah mereka juga harusnya bisa menempatkan diri seperti itu dong gitu, kayak tulus aja, tulus. Nah ketulusan tuh kayaknya sekarang ini susah ya. Susah. Apalagi kalau di Konoha lagi. Gue pengen nanya, apalagi kalau di Konoha Ngasih kayaknya itu ya, ngasih sembari viral ini. Udah selesai. Ada yang benar-benar langsung. Yang tulus, diikhlaskan, surrender, nanti kan juga alam akan kembali. Nah kalau gue sih gitu ya, Iya. maksudnya ya apapun yang gue Kalau lakukan, semua orang mayoritas punya pikiran kayak lo, bagus kan ya, ya itulah yang dibutuhkan, tolonglah. Iya, makanya balik lagi lihat rekam jejaknya gitu ya. Kalau misalnya Mas Ganjar ini kan dia belusukan nggak baru kali ini gitu Ya. kan. Dia memberikan bantuan kepada rakyat kecil juga nggak baru kali ini gitu. 10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah itu udah jelas banget apa yang dia kerjakan. Gue pernah ya suatu saat itu lari bareng sama Mas Ganjar sama Bu Atikoh gitu kan, lari bareng. Gue bisa melihat bagaimana rakyat itu, masyarakat di Jawa Tengah itu segitu excitednya ketemu sama sosok Mas Ganjar. Berarti kan itu udah rekam jejak yang udah terbukti gitu. Yang sampai saat ini gue belum menemukan pribadi seperti ini, yang belusukannya seperti ini, yang tidur di rumah warga Oh iya, itu. segitu Iya, relanya iya. untuk mendengar dan untuk memberikan solusi seperti beliau. Jadi ya nomor 3 menurut gue udah paket komplit sih guys. Tulusnya itu loh, karena kan jarang lihat orang tulus. Nah tulusnya ini loh, yang beneran emang mau bantu tanpa ada Iming-iming. apa-apa gitu, atau yang mau Tanpa ada teknik aling-aling dengerin gitu. gitu. Bahkan Pak Jokowi pernah bilang loh, di ulang tahun PDIP atau di mana itu, dia bilang begini, Pak Ganjar itu adalah paket lengkap dari saya Ya. dalam segi komunikasi. Betul. Kalau saya itu ngomong itu masih beletak-beletuk, tapi kalau dia itu udah lancar. Nah, Dan Mas Ganjar itu taruh di manapun, nggak usah pakai briefing, dia siap kok. jadi itu Jadi barang. itu barang Iya. gitu. Jadi nggak benar dong kalau ada orang-orang yang bilang kalau dia di Jawa Tengah itu nggak seperti itu gitu, maksudnya nggak bagus, nggak apa, orang-orang kecewa sama dia Jawa Tengah, nggak dong selama Ya, selama orang- kamu ya, dengar. Tapi ada satu paslon loh, ditaruh di situ jadi tuh dance floor. Iya kan? Orang petani aja di situ kan, ayo. Iya memang itu keunggulannya kakak. Keunggulan. Malam kita ke disco, hura. Bener lu petani. Iya kan gitu kan. Ada Itu programnya memang dia. hiburan. Iya. Kan yang pertama Seneng-seneng sesaat tuh kayaknya kalau Iya, kayak gitu ya. kan yang pertama unggulnya memang pidatonya, speech-nya bagus gitu Iya. kan, speech-nya oke. Tapi itu sama lo dari zaman 4 tahun, 4 Iya. periode lalu. Gitu nggak lagi. berubah. Terus gitu itu nggak terus. berubah itu, Nggak benar-benar. berubah. Hah? Gue mau Terus gue lagi cerita. Gue juga lupa kan. Iya memang kalau misalkan masih ada narasi-narasi adanya ketidakpuasan, ya emang kan itu tadi nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak
yang terbaik, yang bisa diberikan yang baik. Coba kita hitung deh presentasinya antara yang puas dan yang tidak puas, yang baik, yang tidak baik. Kan lebih banyak yang memang baik gitu. Kalau enggak ya dia gimana bisa terpilih jadi gubernur juga gitu Pak Ganjar. Gimana dia bisa, kan kalau kita lihat, aduh yang julid mah banyak. Yang julid mah banyak gitu. Tapi bisa nggak sih kita melihat satu hal itu, poin itu tuh dari sudut pandang yang netral. Yang netral tuh gini, emosinya ditahan dulu, kita lihat yang logikanya. Oh ini logikanya gini, logikanya. Kadang-kadang kan kita pakai emosi kan, kalau menilai sesuatu tuh pakai emosi. Oh gue nggak suka aja, ya kenapa lu nggak suka? Ya, pokoknya jelek aja, ya nggak. Itu kan nggak fair sebenarnya penilaian kayak gitu. Bisa nggak kita menjeda dulu emosi gue tahan dulu. Coba kita lihat yang fair. Oh ini bagus, dia bagus. Oh dia meneruskan kok. Nggak yang Jokowi bikin semua diteruskan kok, malah diperbaiki, ditambah lebih baik kok gitu. Yang ini ya gue udah nggak bisa, soalnya dengan curang itu udah merusak semua sih menurut gue, karena dengan satu kecurangan ya kita nggak tahu nanti kecurangan apa lainnya gitu kan, nggak bisa dibenarkan juga kejadian itu gitu. Itu aja sih. Kalian udah ini belum sih coba ke Bawaslu ya? Itu kan ini kan, menurut kalian gimana sih? Bawaslu kan udah gini sih, media itu kan nggak pernah diam kan. Benar. Media itu kan sudah memberitakan semuanya seapa adanya gitu. Buka mata dan buka telinga aja gitu. Kalau misalnya untuk pemilih, untuk swing voter, untuk anak muda, oke deh misalnya kalian nggak mau karena 01, 02, 03 misalnya belum memuaskan kalian. Tapi tadi kayak kata Ila, ya udah as simple as lu tontonlah debat gitu. Kalian tontonnya debat, karena sampai sekarang pun gue masih menonton dan gue masih mengkritisi setiap paslon ketika mereka berbicara soal program. Karena gue, ya mungkin karena kita terbiasa untuk mengkritisi segala sesuatu. Gue gak boleh sampai gelap mata juga gitu. Ada kekurangan 03 memang, ada kekurangan 02, ada kekurangan 01. Tapi secara program, secara masa depan gue dan generasi gue, yang paling baik di memang 03 gitu loh. Itu loh maksud gue, kita gak ada yang sempurna nih. Aduh jangan cari kesempurnaan Karena emang bukan di sini. kita milih pemilihan malaikat kan, enggak Kita memilih malaikat kan. Iya. Gitu kan. Yang lebih baik, yang akan membawa kita menjadi lebih baik gitu kan. Dengan apa? Ya kita lihat track recordnya seperti apa, kita lihat cara-caranya dia seperti apa. Kalau udah cara-caranya yang nggak baik, ya masa kita mau mendukung itu kan enggak gitu loh. Ya kayak kita milih pasangan kali ya, atau milih apa sih? Milih pasangan, oke, negatifnya red flagnya apa gitu kan. Holometrik ya? Iya, bikin dong, bikin aja. Bikin aja nggak apa-apa, bener dong. Bikin aja. Kalau waktu itu rasional jadinya benar, kan, benar. jadi keputusannya rasional, objektif, enak jadinya kita mempertanggungjawabkannya itu. Karena kalau ini waktu tanggung itu jawab nih, kita semua. Nabila, kalau waktu itu nih di pemilu 2014, 2019, setahu gua pemilih rasional itu lebih sedikit dari pemilih emosional. Nah, Ya. kalau menurut lo di pemilu ini gimana? Nanti satu-satu Gara-gara ya. Lo dulu. itu, jadi kan gini, ini kan apa namanya, supply and demand lah ya. Iya, iya. Iya dong, Iya. gara-gara masyarakatnya begitu, ya udah kita supply aja yang emosi, di counter lah kita dengan emosi. Pantes ada nangis bareng ya. Gitu. Nangis online. Di Konoha banyak. Oh, Di Konoha banyak lu ya. Yang viral banget itu di Konoha ya. Iya bener. Iya masyarakatnya, makanya kenapa masyarakatnya, kita harus sosialisasi masyarakatnya juga harus cerdas, harus juga berpikir rasional. Ya ini supply and demand, begitu kita mudah sekali diprovokatif, begitu kita mudah sekali diombang-ambing dengan emosi, ya akan kita dikasihnya yang kayak gitu. Kalau misalkan kitanya nggak mudah untuk itu, kita harus punya pengelolaan emosi yang baik lah gitu. Sadar kita lihat pelan-pelan, gak usah buru-buru, jangan terbawa emosi gitu. Kadang soalnya kan jempol dulu yang duluan kan, daripada mikirannya jempol dulu gitu. Iya, jahat banget. Waduh, jangan. Delete gitu. Iya kan? Kalau menurut lo gimana, Nggi? Kalau gue percaya sama hati nurani setiap masyarakat, setiap manusia itu pasti bekerja sih, pasti gitu. Jadi mau mereka disuplai dengan apapun juga, ya itu sesuatu hal yang menggiurkan, nggak mungkin mereka nggak ambil gitu kan. Tapi gue percaya banget yang namanya perlawanan sesungguhnya itu nanti di TPS. Nah itu dia. Makanya kita gue masih memegang banget ada yang namanya silent majority. Wah.
Itu gue juga berharap tuh. Karena di Silent survei Kompas kan masih 28,7. Oh, itu Dan tinggi silent banget. majority Aduh. itulah yang akan memberikan suaranya, nggak sekarang nih, nggak berkoar-koar nih, tapi suara mereka itu ditaruh nanti bang di Coba, TPS. mungkin kita perlu ngomong juga nih kemenangannya pada para silent majority nih yang lagi nonton ya. Monggo, iya dong. Tolong Apa? hati nuraninya dipakai, itu aja sih. Iya, dikritisi. As simple as kita tuh punya generasi berikutnya, kita punya anak, kita punya cucu dan lain sebagainya kan. Ini barang mau kita apain? Tapi saya percaya tuh, Gi, silent majority ini besar. Matters Karena banget ternyata gemoynya mereka kan mulai nggak Udah nggak kepake, panik. iya. Ya karena dia bocorin sendiri juga. Setelah itu kan etik. Terus dia ngomong apa gitu. Iya kan? Jadi Iya digituin. kan? Kalau Akhirnya misalnya- kebuka sendiri dia tuh. Dan orang-orang yang namanya bergabung dalam silent majority itu nggak akan bisa lo beli. Iya. Gitu loh, lu nggak akan bisa beli. Kalau memang mereka kebeli, kenapa survei sampai saat ini yang calon dari Konoha itu Nggak naik-naik. nggak naik-naik? Kenapa mentok aja terus di situ? Itu. Nah, itu Itu- dia yang itu. gue pikirin sekarang gini. Kalau misalkan mereka itu mengandalkan suara Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Endorse-nya. Ditambah suara Pak Prabowo waktu itu 45%. Iya Udah nggak? habis dong. 90% kelar. Terus Kelar dong. habis, nah makanya kan Ntar terus Iya. Mau tambah dengan apa lagi? Jadi survei 120. dengan surveinya Pak Jokowi yang katanya 75-80%, harusnya kan sekarang udah kelar dong. Iya, Udah kelar kelar. banget. Nah ini kok sekarang kan kenyataannya Mentok. mentok di 42-45an lah ya. Iya. Iya kan? Itu kan. Iya. Nah itu kan sebetulnya ada perlawanan dari rakyat dong. Betul. Menurut Jangan- kalian Ya gimana? karena memang nggak bisa lagi menutup mata. Ini kan fakta-faktanya sudah terlihat. Fakta-faktanya sudah terjadi, yaitu kan sebenarnya yang mencederai pasti ada lah yang sakit hati dengan, maksudnya bukan sakit hati, kecewa ya terhadap kok gini sih, kan nggak Apalagi ada nggak tragedi-tragedi etik itu gitu. kan, Nah, tragedi-tragedi pengkhianatan lah ya. iya Apa nih? pasti. Belak-belakan. Menurut Anggi gimana? Ada tragedi pengkhianatan nggak? Ya sadar diri aja sih kalau kemarin udah dibentuk gitu kan ya, bagaimana sudah dibentuk sedemikian hingga terus akhirnya dengan berbagai macam alasan kemudian Yuturnya menghilang dari langsung belok arah ya, kemudian itu ya. belok arah melupakan ideologinya gitu kan ya kecuali punya alasan lain atau ada ideologi yang lebih baik lagi silahkan dan Tapi harus yang kelihatan Yang kelihatan, rasa-rasanya agak ya mengecewakan ya. berkhianat belak-belakan kan gitu. Nah berarti kan masyarakat kan ada yang memang ekspresif, ada yang tadi itu silent majority, Silent, iya kan? Karena bagaimanapun juga Mas, 53% pemilih kita itu masih masuk dalam kategori kelas menengah ke bawah. Oke. iya. Gitu loh. Dan yang mereka nggak kemakan dari sosial media yang ya tidak kemakan banyak. dengan sosial media, yang secara hati nurani dan secara keinginan meneriakan atau membutuhkan yang namanya keadilan, kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih baik, tuh 53% ini gitu loh. Jadi ketika lo cuma iming-iming makan gratis, susu gratis dan lain sebagainya, menurut gue ya mereka terima ya wajar karena itu memang kebutuhan gitu kan. Tapi yang namanya mereka teriak, mereka sadar gitu loh. Mereka sadar gue teriak pun nggak akan ada keadilan juga, nggak akan berpengaruh banyak. Tapi gue bisa memberikan perubahan dengan cara nanti gue coblos di TPS. Betul. Oke, kemarin tuh ada siapa Gila, gua Aca Sinaga kayak ya aktivis yang banget ya. iya, yang Itu udah cocok. Udah Itu cocok. udah cocok tuh. ada yang Oh, Aca protes Sinaga. ya, yang Iya, di Australia. Australia. Mereka nggak bisa, mereka harus daftar dan mereka nggak bisa dapat hak suara. Banyak sekali yang kayak gitu. Nah, Nah yang Taiwan lu nggak ngerti. iya. Kacau banget Itu coba. di filmin gitu. Iya. Ya itu. Sementara Pak Presiden komentarnya begitu loh. Nah, itu itu makanya komen sampai presiden. Iya, itu kayak begitu loh. Ya itu sih emang komen terus lagi. Yang di debat yang ketiga itu malah juga doi komen juga kan? Kalau misalnya aku punya anak didik gitu ya, dan aku tahu dia tidak kompeten, aku akan pasang badan sih. Tapi kalau misalnya anak didik gue kompeten, gue nggak perlu Ini pasang anak didik badan di atau depan anak benar media. nih? Anak didik atau anak benar? Ya nih? itu kan analogi. Jadi ketika tadi, Iya benar. betul kan? Jadi Benar, iya. kalau tadi katanya bahwa pimpinan di Konohanya itu harus ngomong terus gitu kan, ya itu analogi gue tadi gitu. Iya. Di translate sendiri aja. Iya kan? Gue punya anak didik. Salah mulu gitu ngomong di kelas, salah mulu presentasi. Gue akan pasang badan. Blunder kan? Gue akan Blunder pasang terus, badan. Iya, iya. ini begini kok begini. Oh iya, Ini anak-anak mentornya Konoha ya? bicara gitu. Anak-anak Ini Konoha. belak-belakan Konoha. paling gak belak-belakan. Maksudnya Prabowo gitu kan. Dari tadi. Gua Siapa ini ya Padahal kira-kira kita, yang mana? padahal kita bertiga mancing supaya dia belakang. Dari tadi paling dikit nih kayaknya. Makanya. Oh, maksudnya Prabowo gitu. Iya kan kenapa coba? Begitu selesai debat, terus harus ada klarifikasi gitu kan.
Sementara dari kita kok nggak ada tuh yang ngeklarifikasi ya karena udah jelas presiden material gitu loh nomor 3 ini gitu kan. Jadi nggak perlu di backup. Ya sama kayak tadi gue bilang, gue punya anak didik, salah ngomongnya, salah sikapnya, gue kan pasang badan gitu. Tapi kalau gue tahu dia udah bagus, gue udah percaya kok. Gitu. Nah sekarang gue mau nanya deh. Ini kan Dari tadi nanya mulu, gantian dong kita yang nanya. Jangan salah ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kan kalian kan yang nonton gitu kan. Tunggu ya, Oh, iya, gue nanya siap. dulu. Oke, baik. Gue mau nanya nih, karena kan Mas Ganjar itu sekarang nih akhir-akhir ini digempur loh sama survei-survei yang begitu kan. Nah, kalian kan yang di dalam nih, yang berinteraksi sama Mas Ganjar. Mas Ganjar tuh gimana sih, santuy atau apa? Tetap responnya gitu, respon hari tuh per kayak gimana? harinya gitu. Setiap hari kan nih Mas Ganjar selalu ketemu ya sama masyarakat, sama warga-warga yang emang harus ditemuin. Yang ditemuin tuh bukan hanya masyarakat-masyarakat kelas menengah bawah misalnya, ada Anak-anak juga muda anak-anak juga, muda juga, pengusaha juga, semua pokoknya ya memang di society kita kan ada banyak-banyak kelompok gitu ya. Ya kita pasti setiap kelompok itu punya harapan, pasti setiap kelompok itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah ini yang setiap hari ditemuin, mereka berdialog, kan udah pasti kalau kita ketemu sama kita nggak ketemu tuh rasanya beda dong gitu. Rasa apa ya, oh gue pernah ketemu nih orangnya gini gitu, kita pernah ketemu, gue pernah menyampaikan sesuatu. Nah itu sih yang kita percaya kita masih aman nanti di 14 Februari. 14 Februari ya. atau Tapi pengennya jangan lupa sih itu satu loh. putaran ya. Pengennya. Tapi memang apa namanya ya, dari 3 paslon ini itu yang nomor 3 loh, jumlah titik kampanyenya terbanyak. Iya. Dan ini Iya, luar biasa itu ya. Iya, dan ini kita bukan Dan hanya Pak Mahfud loh. Pak Ganjar dan Pak Mahfud aja loh yang bergerak. Ini TPN semua bergerak. Semua caleg di partai-partai yang kerjasama semua bergerak. Jadi gini, misalkan Pak Ganjarnya di mana ya tetap jadi kita Perwakilan bisa partai koalisi perwakilan selalu ada di mana-mana gitu. Jadi selalu kita mengambil apa ya, kita berdiskusi aja, berdialog, emang masalahnya apa sih, kenapa sih lo mau milih mana nih, kan pasti banyak yang bingung dong, nggak tahu gue gitu maksudnya mereka masih mungkin denial, mungkin juga Tapi ada die hardnya juga tuh. Iya, nggak pengen. Orang di WA grup aja gue sampai kesel tau nggak? Ada. Oh kan ini orang pinter apa enggak sih? Ya pakai emosi tadi, pakai emosi tadi. Padahal udah gitu. tua-tua loh. Iya. Harusnya kan common sense-nya yang dikedepankan gitu. Harusnya kita ya common sense-nya dulu aja, kita lihat apa sih permasalahannya, di mana sih bagus buruknya gitu-gitu ya. Itu makanya nih ya kerja kita semua, TPN juga kita turun. Terus Nah kalau misalnya semua, TPN itu kan percaya diri lah ya. Nanti 14 Februari Iya arahnya dong. gimana. Nah ini yang krusial juga loh kalau menurut gua, saksi di TPS itu gimana nanti akhirnya? Udah masuk dalam ranah konsolidasi dan udah ngobrol bareng sih dengan pihak-pihak TPN. Nah itu mereka kan udah persiapan. percuma juga kan kalau kita semuanya datang berbondong-bondong nyoblos, ternyata di sana iya kan? Iya. ada lagi. Lo tau lah. Kalau di Konoha kita tahu ya. Ada Win, ya. lagi ini apa manuver-manuvernya Nah lah. itu kan. Aduh. Nah ini sekarang pertanyaan terakhir. Lu berdua harapannya apa di pemilu sekarang dan pilpres sekarang? Satu-satu, monggo silakan. Coba Mbak Ila, Ibu Mbak Ila. Ila dulu. Harapan dok dan ajakannya untuk Oke. Milenial, Gen Z. teman-teman kita di Ya, sini buat nih, semua gitu nih. teman-teman nih mungkin ada Kameranya? silent majority, mungkin ada anak-anak muda, ada anak-anak milenial, siapapun lah, semua warga negara Indonesia yang nanti akan mencoblos di tanggal 14 Februari. Harapannya di pencoblosan kali ini kita benar-benar bisa sadar, bisa memakai common sense kita untuk melihat realita yang terjadi saat ini. Kalau realitanya nggak baik, ya jangan dibilang baik gitu. Kalau realitanya tidak sesuai dengan kata hati, ya jangan diikutin gitu. Jadi common sense itu yang harus dikedepankan. Kita harus pelan-pelan, harus hati-hati melihat, menyimak semua paslon pastinya. Dan kalau aku sih ya udah nggak perlu pikir panjang lagi, karena ada 1-2 hal yang sudah kelihatan banget, nggak mungkin lah kita mau pemimpin yang seperti ini gitu. Kalau Pak Ganjar ini udah paket lengkap, akan juga meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, bahkan ditambah ada Pak Mahfud lagi yang akan beresin korupsi. Aku rasa ya kita bisa
merasa safe lah, kita bisa merasa aman, kita bisa merasa secure dengan adanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena ya udah masuk semua, apalagi sih yang kita cari gitu. Kita mau cari yang terbaik untuk negara ini, kita juga mau hidup layak, ya itulah gitu. Jadi harapannya tolong common sense-nya dikedepankan, tolong lihat dulu kalau ada yang curang ya jangan dipilih dong gitu. Kalau ada yang provokatif ya jangan dipilih dong gitu. Jadi harus hati nuraninya itu dijaga gitu. Oke, Itu sekarang aja sih. Lungki apa? Yang mana? Oh sama ya kameranya ya? Angle-nya udah bagus belum? Oh salah. Angle-nya udah bagus belum gitu? Apa tadi pertanyaannya? Oh, message-nya. Harapannya. Message buat milenial Gen Z di 14 Februari ini, mereka harus coblos yang mana? Kalau buat pakai gue lu nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa ini Kalau- marketnya anak muda. Gue percaya kalau kalian semua tuh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang mau hidup yang lebih layak dan hidup yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya gitu. Kita punya tanggung jawab tuh nggak cuma sama diri kita doang, tapi kita punya tanggung jawab terhadap generasi kita nanti. Legacy apa sih yang pengen kita kasih gitu kan? Legacy apa sih yang pengen kita tinggalin? Kalau dari gue udah capek dengan iming-iming. Gue berharap semua itu tuh secara transparan dan semua betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas gitu. Hidup kita berapa lama sih gitu kan? Kita kan kepengen, kalau gue pribadi, hidup gue tuh selalu gue pikir bahwa besok tuh gue udah gak ada lagi gitu. Jadi gue gak boleh sampai salah membuat keputusan. Dan buat gue, dari semua program-program kerja yang sudah dijabarkan, Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang memberikan harapan yang jauh lebih baik, bukan cuma buat pribadi, tapi untuk anak cucu gue nantinya gitu loh. Dan sekarang ini udah bukan lagi bicara soal ikutin kata hati deh gitu. Karena kata hati kadang bisa salah. Tapi ikutin yang benar. Nilai-nilai yang benar. Baik belum tentu benar. Tapi benar udah pasti baik gitu. Dan gue selalu percaya bahwa setiap hal benar yang lo lakukan itu Tuhan lihat. Jadi jangan salah nabur. Lo salah ambil keputusan, bayar harga seumur hidup kan gitu. Jadi coblos yang benar, coblos yang berpihak terhadap rakyat kecil, yang berpihak terhadap masyarakat, berpihak terhadap anak-anak muda, dengan mereka yang berpihak kepada keadilan gitu loh. Yang masih menjunjung tinggi konstitusi, yang masih punya hati untuk mendengar, yang masih punya hati untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu sih kalau dari gua. Cakep. Sampai ketemu lagi sama gua, Singgi dan Erwin. Ciao! Bye.